yaitu cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Ada lagi yang kasih pendapatnya tentang konsentrasi? Tadi telah disampaikan oleh Febri, biasanya kalau konsentrasi itu ada pemolaran, sama fleksibel. Nah, konsentrasi juga memiliki pengaruh terhadap sifat kolektif seperti penurunan tekanan uap, di mana sifat kolektif suatu larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi suatu zat terlarut yang kita masukkan pada saat mengukur tekanan uap. Oke, beri aplaus dulu. Dengan kita mempelajari tentang penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik ini, maka kamu akan mengetahui dan dapat menjelaskan apa sih pengaruh daripada konsentrasi terhadap penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih. Kemudian kalian bisa melakukan eksperimen, merancang eksperimen sederhana nanti tentang penurunan tekanan uap dan juga kenaikan titik didih. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, oke, kita teruskan ya, anak. Baik. Untuk lebih menggali informasi, jadi silakan. Ini di sini ada video pembelajaran yang ditayangkan, nanti coba kamu perhatikan ya. Mari kita perhatikan fenomena berikut. Fenomena yang pertama, ketika kita memasang air dan ketika air itu sudah mendidih, maka pintu panci air akan bergerak atau terbakar. Fenomena yang kedua, ketika kita mengambil baju, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, maka baju tersebut akan kering. Dari kedua fenomena tersebut, menurut kalian, apakah yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang Oke, begitulah videonya. Jadi, adakah yang perlu ditanyakan terkait tadi materi yang sudah kita lihat lewat video pembelajaran? Kalau ada, silakan. Ya, Santi. Sesuai tadi animasi yang telah kita tonton, saya mau bertanya sama kawan-kawan. Jadi kan tadi kita telah diberikan bahwasanya diberikan perbedaan tentang baju yang dijemur di luar dan baju yang dijemur dalam ruangan. Nah, jadi kan dia bertanya
Biar cepat, jadi kalian isi LKPD-nya sudah diisikan sekarang ya. Tinggal kalau udah selesai ini baru tinggal kita presentasi. Silakan masing-masing kelompok sudah mulai menunjuk siapa perwakilan temannya di masing-masing kelompok untuk presentasi ya. Paham ya? Paham, Bu. Selesai semua kan? Tinggal kamu berdiskusi. Kelompok 1 udah siap diskusinya? LKPD-nya sudah? Mengingat waktu. Kelompok 2 juga. Gimana kelompok 2? Udah selesai diskusinya? Baik, kelompok 1 sudah selesai untuk diskusi. Kita persilakan kelompok 1 untuk presentasi ya. Oke, silakan. Jelon. Pertama, mengenai penurunan tekanan uap. Tujuan daripada pencobaan kami untuk mengamati perbedaan tekanan uap, pelarut, pendingin, dan pelarutan. Nah, prosedur pencobaan bagaimana sehingga membuat air yang tadinya mendidih berhenti karena ini semua diakibatkan karena adanya perubahan suhu. Baik, demikian. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 kita beri. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil dari eksperimen kami tadi. Jadi kesimpulan dari pengamatan kami tentang kenaikan titik didih, di mana semakin banyak kita memasukkan zat terlarut ke dalam pelarut, ia akan semakin cepat proses kenaikan titik didih dan semakin besar tekanan titik didih tersebut. Terima kasih. Ya. Pertama itu mengenai penurunan tekanan uap. Pertama, tujuan percobaan daripada yang telah kami simpulkan itu pertama untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses penurunan tekanan uap serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Kesimpulan kami mengenai percobaan kami yaitu di mana kemampuan menguap air berbanding lurus dengan tekanan yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi suhu maka semakin besar penguapan. Maka semakin banyak gas yang dihasilkan, maka tekanan yang setiap akan lebih besar. Air lebih cepat menguap dibandingkan lautan lainnya karena kedua lautan bersifat non-kolektif dan sulit untuk menguap. Baik, oke. Ketika kelompok sudah melakukan presentase dan ibu apresiasi semua, karena ternyata sampel kalian beda-beda ya, dan juga jumlah zat. Seperti tadi di kelompok 2 yang melakukan 2 pengamatan dengan massa zat yang berbeda. Nah, jadi ibu apresiasi untuk semua kelompok kalian bagus di presentasenya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita evaluasi dulu. Satu orang bisa melakukan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini karena mengingat waktu juga. Siapa? Persilakan satu orang dari teman-temannya. Ya, Jelon silakan. Baik, Bu. Ya, boleh disilakan. Nah, baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, saya dapat menunjukkan dari judul pertama yaitu tentang sifat negatif. Yang dimana kita ketahui bersama sifat negatif ini adalah satu larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Nah, kemudian yang kita bahas yaitu tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Ternyata Ibu, setelah saya perhatikan, saya amati bahwa pembelajaran ini tentang penurunan tekanan uap dan titik didih ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita temui dalam beraktivitas sehari dan terlebih ketika kita memasak, terlebih buat para cewek-cewek yang sering memasak. Jadi tanpa diketahui atau tanpa disadari bahwa itu sudah masuk dalam metode pembelajaran kimia, yaitu tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Yang bisa saya simpulkan dari penurunan tekanan uap yaitu semakin banyak partikel zat yang kita masukkan atau kita lakukan, maka uapnya semakin kecil. Jadi kalau kenaikan titik didih semakin besar zat terlarut yang kita campurkan atau larutkan, maka semakin tinggi suhunya. Semakin tinggi titik didihnya ya. Ya. Oke.